Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ba'asan nabiyyina mubashirina wa mundirin Wa anzala ma'humul kitaba bilhaqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi Wa makhtalafa fihi ila alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainahum Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri tegak untuk melaksanakan salat tarawih, dan kita tentu berharap serta berdoa agar puasa-puasa maupun tarawih-tarawih maupun bangunnya kita di malam hari yang sebelum-sebelumnya dicatat dan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya pula, begitupun orang yang mengikuti sunnahnya, dan kita rindu semua akan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, suatu ayat yang sering diulang di saat bulan suci Ramadan ini adalah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini adalah ayat anjuran, kewajiban untuk kita semua yang merasa diri kita beriman untuk berpuasa. Tetapi puasa ini ya ujungnya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci berpuasa ini semakin bertakwa, dan segala amal soleh itu muaranya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali definisi-definisi tentang takwa. Para ulama menjelaskan ada yang berjalan seperti berjalan di tepi jurang, ada yang harus hati-hati dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan. Banyak sekali definisi tentang takwa itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segannya pula menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh ada juga yang di dalam surat Al-Imran, ya. Orang yang bertakwa itu adalah yunfiquna fis sarra wad dharra, kan gitu, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas, ya. Dan ia menahan amarah, memaafkan manusia. Ini adalah ciri orang bertakwa. Alladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu dzakarullah, yang ketika ia berbuat fahisyah, berbuat keburukan, berbuat keji, ya ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan yang Allah perintahkan bermuara tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita akan membahas beberapa ayat di dalam surat Az-Zariyat yang Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, kenapa kok ini penting dibahas? Agar kita tidak berangan-angan, wah saya nanti biar takwa setelah kita berpuasa. Tetapi tidak, kita mulai merintis apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Kita mulai membenahi diri kita agar kita termasuk kepada ciri-ciri yang Allah telah sebutkan, agar nanti setelah selesai bulan Ramadan, athar dari bulan Ramadan itu ada, dan dibawa bekas di bulan Ramadan itu ada, dibawa sampai bulan-bulan setelahnya, ya, athar dari ketakwaan di bulan Ramadan ini. Di dalam surat Al-Riyad ayat 15, Allah mengabarkan pertama dengan seorang yang bertakwa. Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwa Allah janjikan adalah surga yang di dalamnya terdapat mata air yang Allah siapkan untuk mereka. Ayat motivasi. Maka siapa itu orang bertakwa akan dijelaskan di ayat 16, 17, 18 dan 2 sampai 3 ayat setelahnya. Di waktu yang singkat ini, insya Allah kita akan membahas secara singkat poin-poinnya agar kita lebih bisa mengambil apa sih target-target supaya kita bisa melaksanakan, supaya kita bisa mengimplementasikan sebuah ketakwaan itu di dalam amal soleh. Yang pertama, ya, akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di satu ayat ini ada 2 poin. Yang pertama adalah akhirina bima atahum rabbuhum. Kita mengambil atau kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwasanya amilina bima atahumullah minal faraid. Kita melaksanakan dulu, ya, hal-hal yang diwajibkan kepada kita. Baru nanti kita merintis sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kalau wajib kan nggak boleh ditinggalkan. Maka apa yang turun, apa yang Allah perintahkan, kalau itu kewajiban, suka duka tetap harus dilaksanakan. Ya, maka kalau Allah menyebutkan katabah, ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba di dalam Al-Qur'an itu kewajiban, tetapi kewajiban yang sering sekali orang meremehkan, seperti kutiba alaikumul qital, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kutiba alaikumul qisas. Itu hal-hal yang diwajibkan tetapi sering sekali diremehkan. Nah, maksudnya adalah kita mengambil apa yang Allah perintahkan, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan iman kita. Dan kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ahli tafsir ada dua pendapat mengenai potongan ayat ini. Yang pertama adalah dulu di dunia ia selalu berlaku atau perilakunya baik kepada manusia yang lain. Muhsin, orangnya ihsan. Jadi sama manusia baik, sama makhluk Allah baik, ya. Begitupun kepada keluarganya dan sebagainya, baik kebaikan yang ia tinggalkan selama dia di dunia. Yang kedua pendapatnya adalah ya, yang disebutkan oleh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya menyebutkan muhsinina fi imanihim wa ta'atihim li rabbihim. Jadi mengihsankan, ya, kalau kita tahu ihsan, kalau kita lihat hadis Rasulullah itu ihsan anta'budallah karena katarahu fa in lam takun tarahu fa innahu la yaruka. Kita beribadah itu seakan-akan Allah melihat kita. Ya, kalau kita tidak bisa demikian, maka yakinlah saja Allah melihat kita. Nah, kita mengihsankan iman kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan li ajli nas atau li ajli dunia atau li ajli yang lain untuk kepentingannya yang, tetapi kita beriman, kita bertakwa dan taat tadi, kita taat, kita menjalani taraweh, witir, puasa, ya. Kemudian kajian-kajian yang Allah perintahkan untuk menuntut ilmu di sana itu relakan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sudah 2 poin, ya. Yang pertama adalah kita mengambil apa yang menjadi kewajiban kita tunaikan, baik itu berat, baik itu ringan, baik itu terkadang menyusahkan kita secara zahir, ya, ataupun yang memberatkan kita. Tetapi itu baik kita untuk kita kalau itu adalah kewajiban dari Allah kepada kita semua. Yang kedua adalah kita berbuat ihsan. Baik ihsan secara makna kita berlaku baik kepada semuanya, maupun kita mengihsankan iman dan ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang bertakwa kalau malam sedikit tidur. Ya, sedikit tidur. Di sini orang yang bertakwa cirinya sedikit tidur. Kenapa? Para ahli tafsir ketika dikumpulkan beberapa kitab tafsir semua sepakat bahwasanya ayat ini menjelaskan kesungguhan orang untuk menghidupkan malam. Bahkan kata Hasan Al-Basri, ya, kabadu biqiyamil lail fala yanamuna minal qaili illa aqallah. Ya, ini ia bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam, ya, baik itu dengan tahajud, ya, baik itu dengan baca Quran, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tidur kecuali hanya sedikit. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih ini, taraweh nih selesainya agak lama, terus nanti pagi bangun lagi. Ya, ini dilatih sebetulnya sedikit tidur. Ya, kalau kita melihat poin yang ketiga ini, maka kita ingat firman Allah di tempat yang lain. Ya, ini surat As-Sajdah ayat 16, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika Allah menyebutkan orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah, salah satunya Allah menyebutkan ayat ini. Setelah ayat sujud, kemudian Allah menyebutkan ayat ini yang artinya orang-orang yang tunduk kepada Allah, ia menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Bukan berarti begadang, ngobrol dan lain-lain, bukan, tetapi di sana yad'una rabbahum. Dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Khaufa, kata ahli tafsir menyebutkan khaufa ini takut, khaufun min adabillahi azza wajal, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'a ini tama'a fi rahmatillahi taala, maksudnya adalah mengharapkan. Ya, tama'a ini mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dan keluarga kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kepada harta-harta ia sedekahkan. Nah, ini adalah ciri yang ketiga. Jadi malam dipakai buat tadarus lagi. Kalau sudah selesai taraweh di rumah kok rasanya
Bingung mau ngapain? Coba sholat 2 rakaat dulu, ya. Nikmat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Nah, sehingga kita betul-betul menghidupkan malam. Kemudian ciri yang selanjutnya keempat, ya ini adalah wabil asharihum yastaghfirun. Ya ini pada waktu sahur orang-orang yang bertakwa ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan istighfarnya, tetapi waktunya yang luar biasa. Maka kalau Rasulullah bersabda kan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Silahkan sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Bukan sahurnya, tetapi waktunya. Waktu sahurnya. Maka Rasulullah tidak segan-segan berdoa untuk umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka paling bagus ya ini kita banyak beramal di pagi hari, karena setiap sesuatu itu kan ada ujungnya, ada puncaknya, ada klimaknya. Nah, klimaks sebuah malam adalah sepertiga malam. Maka kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun kepada langit dunia dan dia akan berhenti di sepertiga malam dan dia bertanya kepada tiga perihal. Yang pertama, adakah dari hamba-hambaku yang bertobat, maka aku akan mengampuninya. Dan kemudian adakah yang kedua, dari hamba-hambaku yang meminta ampun, yang beristighfar, maka juga aku akan mengampuninya. Yang ketiga, adakah dari hamba-hambaku yang memanjatkan doa, maka aku akan mengijabahinya sampai nanti waktu datang fajar. Bahkan kalau kita lihat ya, waktu sahur ini saking spesialnya, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, surat Al-Imran contohnya, ayat 17 itu Allah menyebutkan karakter yang luar biasa, 5 karakter hebat ya. Ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan surga. Yang pertama adalah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang pertama as-sabirina, orang-orang yang sabar. Ini mau sabarnya pagi hari, mau malam hari, sabar secara umum. Orang yang sabar masuk ke dalam golongan yang pertama. Yang kedua, shadiqina, orang yang jujur keimanannya, orang yang jujur ibadahnya, orang yang jujur perkataan dan perbuatannya. Kemudian qanitina dan orang yang taat. Kita habis jujur taat dalam segala waktu. Kemudian yang keempat, wal munfikina, orang yang berinfak segala waktu. Tetapi Allah yang kelima mengkhususkan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di pagi hari, di waktu sahur. Maksudnya apa? Allah sampai menggandengkan kelima karakter hebat ini. Yang terakhir Allah hanya mengkhususkan di waktu sahur. Padahal banyak sekali goda-godaan ya. Ada acara televisi ya kan, kita nonton dai Ramadan atau aksi dan lain sebagainya ya. Atau nah ini jangan lupa sambil beristighfar kalau bisa ini. Karena apa? Waktu-waktu itu waktu-waktu yang luar biasa. Bukan istighfarnya, istighfar bisa kapanpun, tapi waktu sahurnya. Nah itu. Kemudian kita sudah membahas keempat poin. Poin yang kelima, yang terakhir, insyaallah. Yang kelima ini sebetulnya adalah ada beberapa kecerdasan seorang yang bertakwa. Yang pertama adalah wafi amwalihim hakul lisaili wal mahrum, yaitu dia cerdas dalam memanage keuangannya. Orang yang bertakwa, dosanya ia sadar di dalam hartanya itu terdapat hak orang yang membutuhkan, baik yang meminta maupun yang tidak. Jadi bukan punya harta ia semua, maka ia akan menginfakkan, akan menyisihkan dan lain sebagainya. Ia cerdas dalam memanage keuangan. Kemudian yang kedua, wafil ardi ayatul lil mukinin, di lingkungan dia kecerdasan lingkungan. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di sekitar dia, ia penting untuk ditadaburi. Pasti semua ada ibrah dan ada hikmah yang bisa dia ambil. Namanya tadabbur ayat kauniyah ya, bukan kauliyah. Kalau kauliyah Al-Quran yang tersurat, kalau ini yang tersirat, ada bencana alam atau ada teman yang seperti apa. Nah ini membuat kita lingkungan ini belajaran, menambahkan kecerdasan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kecerdasan keuangan, kecerdasan lingkungan, kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun, yang ketiga kecerdasan memanage diri sendiri. Ada hawa nafsu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita sudah diilhamkan tuh, ada baiknya, ada buruknya. Gak mungkin manusia baik semua. Kalau manusia baik semua seperti malaikat, cirinya dua, la ya'sunallah ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dah, pokoknya taat saja, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanage diri kita. Dan dengan kita melihat kekurangan kita melihat keterbatasan kita, sehingga kita berhenti untuk merendahkan dan meremehkan orang lain.
Jadi pintar memanage diri sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, kecerdasan yang turun dari langit. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Ya, ini kecerdasan dalam segala apa yang turun dari langit. Maksudnya apa? Khususnya rezeki atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Rezeki sudah diatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di bumi ini, sudah ada rezekinya masing-masing. Bahkan seorang nabi, seorang rasul yang tentu paling susah dan paling sulit serta paling besar cobaannya, ya, asyaddul bala, kata Rasulullah, ya, orang yang paling susah ujiannya itu adalah mursalin, para rasul-rasul. Itu saja ketika mendapatkan ujian susah, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan laqad hadana subulana, sudah tampak jelas kami diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kami. Maka ia akan bersabar, falanasbiranna 'ala adaitumuna. Dia bersabar lalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Jadi ada 4 serta 5 poin ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sampaikan di dalam surat Adz-Dzariyat. Mari kita rintis, mari kita berusaha agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum ajmain. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.